Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing Cilacap. Kali ini AMTech akan berbagi sedikit tentang trik bagaimana caranya membaca sebuah noken as dengan menggunakan busur mini ya. Busur yang susah dibaca oleh mata yang sipit-sipit gitu ya. Hurufnya kecil-kecil sekali, oke? Di sini kita diberikan masukan sama temen, ada yang mau menggarap sebuah noken ya, padahal nokennya sudah jadi, dan ini dikirimkan hanya bagian headnya saja ya. Di dalamnya sudah ada noken as yang sudah custom tapi beli online gitu ya. Terus nah di sini kita akan bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya memahami sebuah karakter sebuah noken as, titik sentuh, terus bukaan 1 mili, terus dengan pergerakan-pergerakan yang nanti akan saya bagikan sedikit ke teman-teman ya. Kita dikirimkan sebuah head Shogun FL untuk Pro Trace, kemarin digariskan speknya. Terus noken asnya tipenya tinggi sekali gitu ya. Apakah cocok dengan karakter sebuah mesin ini ya? Saya juga tidak tahu bagian big end-nya ya, bagian belakangnya saya hanya dikasihkan clue pakai piston sekian, pakai stroke standar, pakai rasio sekian ya. Oke lah, nggak usah panjang lebar. Bagaimana cara membacanya dulu gitu ya. Di sini bagi yang pemula bisa simak baik-baik ya, karena ini biasanya kita mendial dengan menggunakan mesin full utuh ya. Di sini kita menggunakan busur yang kecil yang kemarin kita pesen juga ya, dibawakan gigi timing, ya. Ini sudah coakan kan bingung gitu ya, bingung mau mendapatkan angkanya itu masih kesusahan di sini karena topnya sudah bergeser jauh. Oke. Kenapa kita menggunakan busur kecil untuk merepair sebuah noken asnya? Karena tidak ada mesinnya gitu ya. Mungkin mesin-mesin yang lain mungkin bisa juga gitu. Terus kalau Jupiter, Supra mungkin ada di sini. Oke. Bagaimana cara membacanya ya? Yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe tonton terus sampai selesai, karena ini jarang sekali ya saya bikin konten tapi mini ya, mini busur ya. Bagaimana cara triknya ya membacanya dengan mudah? Awalan kita akan membaca dulu ya karakternya, buka tutupnya ya, buka tutup X open, X close, in open, in close, titik sentuhnya di mana ya. Kemarin kita yang Supra menggunakan gigi timing standar. Nah ini kita menggunakan busur yang lebih akurat. Bagaimana caranya? Pertama kalian harus menggunakan jarum yang kecil ya, maju, karena ini saya juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memikirkan ini ya. Ya, di sini ada busur kecil. Di sini ada saya lem di sini spon ya di 4 bagian. Oke. Bagian dalam bawah. Ya. Ini ada jarum, ini klip ya. Klip yang buat staples ya. Kita potong, kita tanamkan di sini ya. Oke, yang buat teman-teman yang juga berprofesi sebagai tukang noken ataupun yang mendial tapi tanpa head tanpa bagian belakang, itu bisa ya, caranya seperti ini. Oke, perbandingannya adalah 1:2. Jika angkanya di sini 180 360 derajat, kalau digerak kan 720 derajat ya, 2 kali putaran. Kalau di noken as cuma hanya 1 kali putaran setiap putaran mesin. Kalian kan sudah paham ya, yang mesin patak itu bergerak, noken asnya 1 kali, kerkasnya 2 kali gitu ya. Nah, nggak usah panjang lebar, langsung saja, nanti kelamaan ya. Ini buat Mas Joy ya, yang katanya kemarin minta dibikinkan tutorialnya bagaimana trik mudahnya nanti. Terus sebenarnya ini panjang ya, mulai dari kita hanya membaca ya. Pertama kita harus membuat ini menjadi split dulu di mana letaknya. Kedua, bagaimana nanti angkanya, bagaimana nanti dirubahnya ya.
Jadi mungkin ada 3 part nanti ya. Terus pemapasannya di bagian mana mungkin ada 4 part ya. Ya kita kan bikin panjang videonya biar kalian pusing ya. Oke, yang belum subscribe dulu ya. Kita mulai dari awal ya. Mesin bergerak ya, berlawanan arah jarum jam menuju ke dari top itu X open. Oke, kita akan mulai membaca dari X open ya. Ini dilihat 0 ya. X ini masih di jarum angka 0. Oke, kita akan putar sampai dia menyentuh satu garis, itu titik sentuh. Oke ya. Nah, jauh banget ya. Maksudnya gini, ini memahami sebuah karakter. Kemarin Mas minta berbagi sedikit lah Mas gitu ya ilmunya. Oke, ini top ya, bergerak, dia titik sentuhnya di sini tuh ya. Berarti setelah dia ledakan membukanya gembos dulu di sini nih. Kalau standar di sini jauh banget kan. Untuk karakter Noken ini mungkin bisa dengan yang enteng-enteng bagian belakang ya, kayak magnet racing, kayak magnet kecil, kayak magnet WZ atau Suzuki RM gitu ya. Karena ini diciptakan dari si pembuat Nokennya, saya tidak akan ngomong lah ya yang buat Noken siapa. Terus titik sentuh, oke, 0, dia menyentuh garis awal 1 ya, 1 garis 1 strip. Kita membacanya dari mana? Dari 0 ini ke 60 ya. 1 2 3 4 5 60. Berapa ini? Ini harus di zoom ini mah. Tuh 60 berapa ini? Agak ini naik 1 2 3 ya, 63 berarti 126 ya. Kita akan catat dulu di sini. Oke, kita lihat gambarnya ya. Ini pergerakan X. Oke, X open, TMB, TMA, X close. Dia bergerak ke sini. Kalau saya gambar ini membuka sebelum TMB. Kalau saya gambar kan searah jarum jam. Kalau di sini searah jarum jam, berlawanan. Oke. 60 berapa sih? 63. Berarti di sini angkanya itu 126 ya. 126. Oke, kita akan lihat 1 milinya ya. 1 mili. 1 mili. Kita lihat di jarum busurnya 30. Ya, di sini di busur. Oke. Jarumnya kelihatan. Jarum bawah. Ya, jarum paperclipnya dia ada di angka 30. Berarti X opennya dia 60. Oke. Oh, ya. 60 derajat. Ini tadi sudah ketemu, cuman kalau mencari splitnya nanti kelamaan. Oke, kita akan cari liftnya ya. Bagian situ ya, bagian busur bagian dial. Kita akan cari liftnya. 1 2 3 4 5 6 7. Aduh. Ya, kita akan ulangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,52. Oke, dia balik ke 9,53 ya. 9,53. Lift X-nya puncaknya dia ada di 9,53. Oke, kita langsung teruskan ke X close. Titik sentuh X close dia ada di sini. Lihat bagian 1 garisnya ya. Garis pada saat dia bergerak 1 garis, 1 strip. Oke. Ya, 1 strip. Dia ada di 40 berapa ini? Nih, kita lihat busur dari TDC-nya 44 ya. 44. Oke, kelihatan.
44 dikali 2 berarti 88. Oke, di X close nya dia ketemu 88 di titik sentuh. Oke, terus kita lihat 1 milinya. Kita lihat bagian sini, bagian membacanya dari TDC. Stripnya kelihatan gak ini ya? Kelihatan ya, dia ada di angka 15. Berarti dikali 2 sama dengan 30. Oke. Terus kita akan lihat in open. Oke, in open dia di area sini ya. Di area sini TMA. Lihat bagian. Kita lihat bagian in. Jarum dial menunjukkan strip 1 berapa ya? Belum. Strip. Oke, dia ada di angka 56. Oke, 56 dikali 2 berarti 112. In open. Kita akan gambar di sini, korek-korekan ya. In open di luarnya ya. Ini rata-rata lah ya. Kalau saya rata-rata nggak apa-apa lah ya. Kalau teman-teman yang rapi ya, kalau jangan ikut-ikutan saya ya. 112 titik sentuh. 1 milinya kita lihat. Oke. Dia ada di angka 15. Ya. Oh iya. 15 berarti 30. In opennya 30 derajat sebelum TMA. Kita lihat liftnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 9 ya. 9,39. Untuk in puncaknya itu liftnya 9,39. Lebih rendah in daripada X. Nanti kita akan bahas memahami karakternya dari angka-angka ini dan lift ini ya. Menutupnya di mana? Titik sentuh. Oke. Ya. Menyentuh satu garis strip 0. Ini berapa? 54. Oke? 54 berarti 88. In close nya titik sentuhnya itu 88. Per 1 milinya berapa? 28. Oh ya 29 kali 2 berarti 58 derajat. Oke, kita sudah tahu titik sentuh dengan durasi 1 milinya ya. Ini dirumus oleh yang punya ya, yang maksudnya yang penjual Noken As ini ya. Saya akan menuruti request yang punya. Saya minta di upgrade-kan gitu ya. Di upgrade-kan dalam arti mungkin kurang puas dengan apa ya, gimana sih ya, sebenarnya gini, yang datang Noken As-nya itu sebenarnya udah bagus, tapi kalau bagusnya lagi gimana ya, jadi mungkin kurang bumbu atau gimana, atau kurang sreg dengan titik sentuhnya. Karena kita kalau kita ambil logika ya, ini pemahaman sedikit. Oke, misal gini, kita akan lihat pergerakan Noken As-nya ya. Kita akan mengurangkan dulu apa yang kemarin AMTech pernah sampaikan ya. Nih tadi sudah saya rumus sebenarnya, ini 58. Oke,
in close nya oke, kayak sekembar lah. Nah misal gini 90 32 ya, 112 30 misal. Salah kayak gitu. Idealnya untuk noken dari kita gitu ya, dari kita itu awal 1 mili. Misal kita tarik garis in open 30, in close nya 58, X open nya 60, X close nya 30. Oke. Untuk titik sentuh itu idealnya itu ya, kalau saya loh ya, kalau salah dicoret, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ini kalau saya gitu loh ya, kalau saya itu antara 25 sampai 35 derajat ditambahkan ke titik sentuh. Oke, misal 30 ditambah 30 lah ya, 30 nih kita tarik garis tengah. Misal kalau ngerempet terlalu banyak ya, kita kan akan bisa ke sini kalau di repair ya. Kalau 30 kita cari patokan di 30 akan bisa lebih dekat ke sini atau ke sini ya. Ya, ada jeda 10 derajat. Nah, dari 30 ini in open idealnya dari kita gitu 30 sampai 60 gitu ya. Berarti 30 tambah 30 ya 60. Di sini berarti tambah 30 lagi, harusnya 60. Ini juga 58 tambah 30 88. Api ki, api bagus. Ya. Ini 60 tambah 30 90. Oke. Ada jeda yang panjang di sini. Apa pengaruhnya? Oke, nanti kita akan bahas sedikit ya. Misal 60 ya. Kita kan X open 126 ya, X open kita akan berbagi kemas Joy ini ya. Sebenarnya ini kita berbagi kemas Joy ini, Joy Chandra. Misal titik sentuh di sini, terus ya. Titik sentuh di sini, klep sudah bocor. Oke, iya spidolnya di mana? Spidol, mana spidol? Pakai yang putih we. Oke. Menyentuh di sini ya. Kan terlalu dekat dengan setelah ledakan. Terus in close. Kita akan berbicara in close, in close ya, in close. Ini in close di sini. In close-nya itu titik sentuh ya. 1 milinya di sini. Oke. Titik sentuhnya ini 1 mili di sini. 1 mili di sini, dia masih merambat turun nutup sempurna. Terus ini titik sentuh pada saat klep X membuka 1 milinya jauh ya. Efeknya apa? Mesinnya halus, tapi terdapat kebocoran sedikit di bagian klep-klepnya. Dalam arti klepnya itu sudah gitu loh, sudah mengeluarkan gitu, mengeluarkan kebocoran sedikit, tapi tidak mesin tetap nyala, tapi karakternya akan berbeda jika menggunakan karakter titik sentuh yang lebih rapat bagian sini. Dia akan lebih kompresi dinamisnya. Misal ya, ini kita bercerita lah, kita akan berbagi lah ya. Kompresi dinamis, dia akan mubazir di sini ya, menyebabkan apa? Karburatornya itu bisa keluar karbo gitu loh, kayak kayak ada ya, kebanyakan kayak ada semburan dari ruang bakar yang sudah terkompres, dia akan keluar gitu ya. Dia akan keluar melalui pintu ini nih, pintu yang masih terbuka nih ya, padahal ini harusnya udah ngompres di 60 derajat ya. Karena ini ada pergerakan naik, titik sentuhnya jauh banget. Apalagi kalau di sini alah karbonnya itu bisa seperti karbo rusak gitu ya. Ini kita akan membuat kita akan menyiksa gitu ya. Mungkin dari pembuat noken asnya ini tidak salah, karena untuk keawetan mesin satu. Kedua, material yang digunakan sudah dipikirkan oleh yang pembuat noken. Materialnya standar
akan awet, misal kayak dengan menggunakan titik sentuh yang lebar-lebar gitu ya, yang sudah diproduksi oleh Nokon As ini. Dengan menggunakan titik sentuh yang lebar-lebar, dia akan mengawetkan mesin ya, materialnya tidak terpaksa gitu materialnya, karena kita bermain merusak ya, kita sebenarnya kan merusak ya Bok, merusak mesin ya, balapan kan merusak kan, salah dikit jebol ya. Oke, terus stang sehernya mungkin diperhitungkan dengan material standar gitu ya. Terus material piston mempunyai kekuatan untuk menahan sebuah kompresi, piston speednya seberapa, itu dari dipikirkan oleh pembuat Nokon ini untuk aman gitu ya. Jadi tidak ada resiko untuk membuat Nokon As ini halus, tidak beresiko rusak, mesinnya jalan tetap gitu ya. Tapi apa yang diinginkan oleh si owner kan berbeda ya. Dia berani beresiko 2 kali event atau 2 kali race saya akan ganti stang ya, stang piston, atau saya akan ganti material karena saya butuhnya menang gitu ya. Saya butuhnya menang, motornya menang. Saya tidak butuh awet gitu, ada. Dan prinsip-prinsip itu yang bisa kita rubah gitu loh. Buat apa balapan awet tapi nggak menang gitu ya. Yang penting menang dulu baru memikirkan material, karena kepuasan kemenangan kan berbeda ya. Apa tuh menang mas? Nggak pernah gitu ya. Oke, seperti itu. Terus apa tadi ya, ini X Open semakin X Open mendekati titik TMB, suaranya akan semakin menggelegar, suaranya akan semakin keras, tidak bulat gitu ya. Ini memahami sebuah desain karakter profil Nokon. Oke, bagaimana dengan in close dan in open? Oke, kita akan bercerita tentang in close ya. Lihat pergerakan ya di sini ya, karena ini akan rumit sekali. Pada saat X, setelah dia mencapai puncak, dia peak di sini, dia baru mulai turun set ya. In sudah mulai mendorong, tuh kan, lihat dial atas, dia sudah mulai mendorong. Pergerakan 1 mili dia pada saat efektif 1 milinya di X-nya dia turun 4 mili tuh ya. Kita lihat dari 0 sampai ke 0 lagi 1 mili kan. Kita lihat pergerakan X-nya ya, nih tuh ya, ini mulai dari sini berarti. Terus kita hapus ini, lihat in close, in open itu bergerak perlahan pada saat titik sentuh menuju 1 milinya. Oke, 1 2 3 berapa ini, 3,3an lah ya. Oke, setelah dia turun 3,3 mili, in open dia baru 1 mili ya. Tapi ada pergerakan yang slow ya. Dia membocorkan, seperti bocor pada saat dia turun. Pada saat X puncak dia mau turun, ada sedikit pergerakan di in. Nah, karena in open itu terlalu besar. Oke, yuk kita lihat di sini 112, ada jeda 60 derajat, padahal ini harusnya 30-60, bukan harusnya loh ya, ini saya loh ya. Ini ada yang diperhitungkan di sebuah Nokon As yang dibawakan, bukan saya menyalahkan, saya nggak ada Nokon As yang salah. Ini kita hanya merepair yang diminta oleh owner gitu ya. Jika kalian mempunyai Nokon As yang seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya, itu aman gitu ya. Kita membuat yang tidak aman dan tidak sama gitu ya. Terus nah ini balik ya, 112. Ini tadi 112, di sini berapa? 90. Oke. Ada jeda sekitar harusnya 30-60, di sini 112. Bagaimana ya caranya ya? Kita harus membuang bagian titik sentuh yang terlalu cepat. Terlalu cepat membuka. Karena ada slow motion di sini. Menyebabkan apa?
satu karburatornya mintanya naik pilotnya, karena pembilasannya itu sangat apa ya, kurang cepet. Pembilasannya itu sangat sempurna gitu ya untuk power atas. Ini untuk power atas, ini mungkin Noken Asnet harus menyosokkan drag gitu ya. Ini misal ini punya drag gitu ya, karena liftnya tinggi banget, bukan buat road race. Terus bagaimana dengan nanti kondisi di sini ya, di intake-nya, dia akan membanjiri lah, dia akan mensuplai pembilasan, kesedot terus ya. Akhirnya pilotnya minta tinggi gitu loh. Bagaimana yang enak? Mesinnya kering gitu ya. Ini cenderung mintanya basah karena apa? Banyak membilas gitu loh. Banyak membilas. Efektifnya pada saat X menutup, efektifnya berapa mili tuh ya. Misal ini X sudah menutup ya, kita akan tutup X di sini. Mana X ya? Nah, di sini kan dia menutup. Nah, di 0 ya. Kita lihat pergerakan in. Pada saat dia sudah X menutup sempurna, kita lihat innya liftnya berapa, lihat. Dari 0 sini ya. Ini 0 ya kita ya. Aduh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, bukan. Kita lihat. Nah, di sini ya. Kita akan lihat seberapa tinggi lagi dia untuk mengangkat. Oh, pala di puncak. Jora. Tuh, ya, pada saat X menutup sempurna, ya. Dia sudah di puncak. Iya kan? Apakah karena ini dibawakan karena roller gitu loh. Timeline roller, kita juga pusing nanti yang direhab bagian mana dulu ya, karena kalau dilihat dari pergerakannya ini motornya ya, saya bukannya sok tahu ya, saya sudah pernah merasakan yang karakter seperti ini ya. Tuh ya, kan sedikit sekali kan pada saat di overlap ini banyak banget pembilasan. Efeknya nanti motornya itu mintanya yang kecil-kecil, dalam arti manetnya harus ringan, pengapaiannya advance, terus ya gimana ya, besok lah kalau ini sudah saya repair gitu ya, karakternya kan seperti apa gitu ya. Karena kalau dilihat pergerakannya itu membilasnya itu sangat banyak gitu ya. Tuh. X menutup, dia naiknya cuma 3 mili gini loh, menutup terus ya. Kita lihat nambah berapa lagi tuh, wah malah turun. Ya bok. Oke, kita lihat besok pemapasannya gimana. Ini cukup sekian untuk memahami karakter gitu ya. Ini kalau menurut saya masih mentah gitu ya, masih mentah. Mintanya itu powernya kuat dari bawah ke atas gitu. Kalau setrukannya mah ya sudah naik stroke. Oke, berarti kalau sudah naik stroke nggak perlu ya gini, nggak perlu yang namanya apa ya, angka yang besar gitu loh. Karena kalau sudah naik stroke itu udah menguntungkan, karena membuka sedikit saja dia sudah ketarik gitu loh. Durasinya kecil, yang penting lift ya. Pada saat dia menarik bahan bakar, misal gini, ini kan karena tidak dibawakan crankcase-nya ya. Misal kita slow motion nih ya, ini TTC, oke, ini piston ke sini ya, dia dorong set, pembilasan tuh overlap, oke, dia nyedot ya. Nah, oke, dia turun. Misal gini, mendingan ini kita turunkan biar pembilasannya cepet, karena power atas sudah didukung sama stroke gitu ya.
Oke, mungkin ini kemarin requestnya buat struk standar ya, struk standar yang dia dibutuhkan apa durasi besar untuk mendorong power atas. Karena struknya sudah panjang, malah durasinya biasanya dikecilkan biar apa ya, efektifnya itu di lift. Oke. Ya seperti itu. Kalau ada yang keliru mungkin tidak bisa disamakan lah, karena saya tahu kemarin yang mas ini itu mintanya lebih dalam arti kepengen karakternya berbeda gitu loh dari yang umum, karena kita bikinnya itu gak umum gitu ya. Umum sih, cuman ya gak pusing juga ya, karena ya kalau gagal gimana ya Bok, gak mungkin gagal lah. Bismillah aja ya, semoga besok hasilnya memuaskan. Amin. Kita akan lihat ya noken as ya, kita akan lihat noken as setelah kita tahu ya. Ini sudah ada yang sudah saya catat semua, open close harusnya segini yang dipotong sekitar 23 derajat, dipotong 20 derajat di close nya. Open X opennya dipotong 32, close nya dipotong 26. Dipotong bagian mana? Di bagian titik sentuh yang dia harusnya cepat membuka dan cepat menutup. Wah, noken asnya seperti ini ya, simetris, pergerakan klepnya bagus, dan di dalam sudah ditanam roller, Kevlar roller. Oke. Mungkin kemarin ini requestnya roller apa ya? Ya bisa jadi ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe terus, tonton terus video Antek, semoga bermanfaat. Besok kita akan repair titik sentuh ya. Waduh, udah bagus banget ini loh, salah sidik bubar semua ya. Dan kita akan membuat profilnya besok berbeda, yang keras, karena kemarin saya tanyakan treknya itu pendek. Tidak, ini kan untuk trek panjang, untuk yang jauh-jauh gitu ya. Mungkin kalau menggunakan noken ini menggunakan gear yang besar gitu loh, nanti ketemunya gearnya besar. Kita akan gearnya yang umum lah ya, 41, 42 gitu ya, apa 40. Mungkin ini menggunakan noken ini bisa menggunakan gear belakang 45 ya, karena powernya terlalu kuat gitu loh, powernya terlalu kuat di power atas ya. Untuk bawah-bawahnya itu ya saya tidak berani bicara lah ya, nggak salah, karena banyak yang jago lah. Saya sih nggak bisa apa-apa lah ya, hanya bisa merasa aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.